Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk menikmati sebuah barang antik dan unik yang biasanya dijadikan oleh kawan-kawan sekalian untuk perhiasan liontin atau necklace, tapi yang ada gantungannya, bandulannya. Kawan-kawan sekalian, kenapa saya harus memilih gigi hewan yang satu ini? Ini adalah kita kembali ke masa lalu, seekor predator besar pada masa lalu, beberapa juta tahun yang lalu. Konon katanya sekitar 23 juta sampai 2,5 juta tahun yang sebelum Masehi ya. Hewan ini menjadi hewan yang merajai lautan. Jenis apakah itu? Ialah hewan sejenis ikan hiu megalodon. Ini kawan-kawan sekalian, sebelum saya membacakan hal ihwal tentang keberadaan sejarah atau sedikit tulisan tentang makhluk yang satu ini, mari kita lihat dulu bagaimana liontin yang biasa dikenakan orang. Luar biasa kawan-kawan, giginya ini tajam, walaupun sudah membatu. Ini udah jadi batu nih kawan-kawan, udah jadi batu. Namun giginya ini masih saja tajam. Ini bisa melukai orang. Luar biasa. Panjangnya saja lebih dari 15 cm. Ini mampu merobek mangsanya ya. Jadi kalaupun dikenakan, ini kalau nggak kita pakai pelindung di bawahnya seberupa karet atau dibungkus apa gitu, ini sangat tajam dan bisa melukai pemiliknya gitu kawan-kawan. Makanya kita harus jeli ya. Tapi kelihatan sekali nih barang yang sudah tua nih. Emailnya pun masih baik. Luar biasa giginya ini. Biasanya kalau ini gigi bagian depan ya. Kalau bagian agak belakang tuh kayak geraham bungsu, dia hanya muncul sekian saja kecil. Tapi ini kayaknya gigi bagian depannya nih. Baik kawan-kawan sekalian, sambil kita menyaksikan tontonan yang satu ini, yaitu tentang hal ihwal sejarah mengapa gigi hiu megalodon. Apa sih yang unik dari gigi hiu ini? Kenapa kok orang-orang banyak mengenakannya dan banyak mencari jenis barang ini? Jadi kawan-kawan, kembali lagi saya lihat nih. Nih, saya perlihatkan kepada kawan-kawan. Gigi yang luar biasa besar dan tajam ini adalah jenis makhluk hidup yang hidup di lautan, yang dulu menjadi raja lautan, adalah sejenis hiu yang nama latinnya adalah megalodon atau namanya agak sulit ya, Carcharochles megalodon, yang berarti gigi besar. Adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini, kawan-kawan, diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Kala Mosen awal atau Pliosen akhir. Sebelumnya, hiu ini tergolong dalam famili Lamnidae yang menyiratkan bahwa hiu ini berkerabat dekat dengan hiu putih, yaitu Carcharodon Carcharias. Namun saat ini para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa hewan ini termasuk dalam familia Otodontidae. Ini kawan-kawan, menyebutkannya saja sulit gitu ya. Ini hewan yang sudah punah dan famili ini bercabang dari nenek moyang hiu putih pada zaman kapur awal. Genusnya sendiri masih diperdebatkan dan para penulis biasanya menggolongkan sebagai Carcharochles megaselachus otodus atau Procharcharodon. Para ilmuwan menduga bahwa megalodon terlihat seperti hiu putih yang lebih kekar, walaupun hiu ini juga mungkin tampak seperti hiu raksasa
atau hiu harimau pasir. Hewan ini dianggap salah satu hewan predator terbesar yang terkuat yang pernah ada. Dan fosil-fosilnya sendiri menunjukkan bahwa panjang maksimal daripada hewan ini yang memiliki gigi segini gedenya ini kawan-kawan, ini kurang lebih ada 18 meter, sepanjang truk gandeng itu ya. Sementara rata-rata ini maksimal ya, panjang maksimal hiu ini. Sementara rata-rata panjangnya berkisar antara 10,5 meter. Yang terbesar tadi itu yang 18 meter. Rahangnya yang besar memiliki kekuatan gigitan 110 hingga 180 Newton. Gigi mereka sangat tebal dan kuat. Nih, terlihat dari emailnya ya. Dan telah berevolusi untuk menangkap mangsa dan menemukan tulang. Megalodon kemungkinan berdampak besar terhadap kehidupan di laut. Jadi dia berdampak besar pada kehidupan di laut. Kenapa kawan-kawan? Yaitu dia menjadi raja laut. Ya, dia menjadi raja laut. Karena rekaman fosil menunjukkan bahwasanya hewan ini tersebar di berbagai belahan dunia. Kemungkinan dia berburu mangsa besar seperti ikan paus, anjing laut, dan penyu raksasa. Anak megalodon sendiri tinggal di perairan pesisir yang hangat. Dan di tempat tersebut mereka dapat memakan ikan kecil dan ikan paus kecil. Tidak seperti hiu putih yang menyerang mangsa dari bagian bawah yang lunak. Megalodon kemungkinan menggunakan rahang yang kuat menembus rongga-rongga di dada dan menusuk jantung dan paru-paru mangsanya. Kita bisa lihat begini aja tajamnya luar biasa nih kawan-kawan nih. Coba lihat. Saya punya juga liontin kukunya kasuari, tidak segini-gini amat. Ini luar biasa kawan-kawan, kerasnya, kemudian tajamnya. Nggak kebayang itu kalau kita hidup di masa lalu kemudian kita dimakan oleh ikan ini. Auzubillah min dzalik ya. Jadi tidak seperti hiu putih menyerang bangsa, katanya dia bagian yang lunak. Tapi megalodon ini kemungkinan menggunakan rahang yang kuat untuk menembus organ-organ dada dan menusuk jantung paru-paru mangsanya. Hewan ini bersaing ya dengan hewan pemakan paus lainnya. Adalah jenis paus sperma macroraptorial. Ini paus pembunuh kuno dengan ukuran tubuh yang lebih kecil. Orcinus citoniensis. Kemungkinan para pesaing ini yang menjadikan salah satu faktor yang mengakibatkan kepunahan megalodon. Hiu ini lebih menyukai perairan hangat, sehingga terdapat kemungkinan bahwa kemunduran spesies ini diakibatkan oleh zaman es yang memicu pendinginan samudra, penurunan permukaan laut, dan hilangnya tempat kelahiran dan pertumbuhan anak megalodon pada masa itu. Selain itu, berkurangnya keanekaragaman paus balin dan bergesernya daerah persebaran paus-paus tersebut di wilayah kutub kemungkinan telah mengurangi sumber makanan utama megalodon. Kepunahan ini berdampak dari berbagai hewan-hewan lain. Contohnya, hewan tubuh paus balin ya meningkat secara drastis setelah hiu ini punah. Ini kawan-kawan, kenapa gigi hiu megalodon ini dicari ya sama orang ya? Yaitu tadi, karena pertama umurnya sangat tua. Hewannya pada masa lalu adalah hewan yang sangat perkasa. Kemudian masyarakat rata-rata kalau ke pantai ingin melihat sesuatu yang baru. Makanya mereka para pemburu-pemburu gigi ini, mereka kadang-kadang berkumpul di pantai dan masuk ke gua-gua. Mungkin pada masa lalu mungkin ikan-ikan itu terperangkap. Tapi kawan-kawan sekalian, saya mengingatkan jangan terpedaya ya sama orang yang gampang menebarkan sesuatu ya. Kemudian kita mengikutinya. Jadi kita baru kenal tidak langsung boleh transaksi. Namun kita harus mengetahui dulu hal ihwal yang bersangkutan itu bagaimana. Ini kawan-kawan sekalian, kenapa gigi ini sangat diminati ya oleh masyarakat, terutama mereka para pencinta seni. Karena uniknya gigi ini sangat besar
tapi tajamnya tidak berubah, emailnya masih ada. Jadi ini silakan kawan-kawan ya, kalau kawan-kawan punya waktu, kawan-kawan bisa belanja, atau kawan-kawan ketemu kolektor, kemudian berbarter-barteran barang, yang penting hati senang. Itu saja. Mungkin itu saja kawan-kawan sekalian, hal yang terbaru yang ingin saya sampaikan. Kenapa harus gigi hiu Megalodon? Oke kawan-kawan, nanti silahkan kawan-kawan cek di channel YouTube saya. Tolong di like, subscribe, and share. Semakin banyak respon positif terhadap YouTube saya yang banyak menceritakan tentang barang-barang antik dan batu serta nyanyian, kawan-kawan sekalian nanti seyogyanya harus bisa berkontribusi untuk sesuatu hal terkait kebutuhan kawan-kawan yang kiranya dapat dipenuhi dari pemakaian kalung atau pembelian kalung maksudnya, yaitu fosil-fosil di masa lalu yang kondisinya masih terawat baik dan masih bisa dikenakan. Mungkin itu saja kawan-kawan, karena udah cukup malam, saya terasa lelah dan sedikit mengantuk. Nggak tahu kadang-kadang karena pikiran ini kadang-kadang sedikit kehilangan konsentrasi. Kalau andai kata ada kata-kata yang salah dan kurang klop, tolong dimaafkan. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.